Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan warga di Lebak antri bantuan langsung tunai, mayoritas penerima berusia produktif. Potret pendidikan di pelosok Pandeglang, ruang kelas jauh dari kata layak. Ditemukan di perusahaan ekspedisi, 8 kg ganja dimusnahkan BNNP Banten. Ratusan warga di Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, rela mengantri memenuhi ruang pelayanan kantor pos. Bahkan sejak Rabu pagi, warga terus berdatangan untuk mencairkan bantuan yang termasuk dalam program dukungan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan berupa uang tunai sebesar Rp900.000 per keluarga penerima manfaat. Ironisnya, mayoritas penerima bantuan justru berasal dari kelompok usia muda atau usia produktif. Lisnawati, salah satu penerima manfaat, mengaku baru pertama kali mendapatkan bantuan langsung tunai Kesejahteraan Rakyat atau BLT Kesra. Bantuan akan digunakan untuk kebutuhan pendidikan ketiga anaknya yang sebagian besar menempuh pendidikan di pesantren. Di antri apa sih? Antri bantuan BLTS. Berapa bantuan? 900. Sebelumnya udah pernah dapat bantuan seperti ini atau belum? Baru pertama ini. Tadi antri dari jam berapa? Baru tadi, cepat ini kayaknya. Nah Bu, terbantu nggak sih Bu dengan adanya? Terbantu banget, soalnya punya anak 3, yang 1 sekolah, yang 2 di Kobong, pesantren. Jadi kebantu banget. Nah berarti rencananya uang buat itu ya? Iya, buat menggarap ini nih belum selesai. Mau berangkatkan anak ke Kobong, tadinya nggak punya bekal, sekarang alhamdulillah. Nah Bu, harapan Ibu ke depan terhadap bantuan ini seperti apa nih? Apakah mau lanjut atau seberapa? Iya, pinginnya lanjut, pingin lanjut ke depannya lagi. Ada 1.664 penerima BLT Kesra di Kecamatan Warung Gunung dengan penyaluran 3 hari. Penyaluran bansos BLTS Kesra ya. BLTS Kesra ini jumlah besaran yang diterima oleh KPM sekitar 900.000. Dan untuk satu kecamatan Warung Gunung ini jumlahnya 1.664. Kita bagi 3 hari penyaluran. Untuk hari ini ada 4 desa, itu Desa Baros, tempatnya di kantor desa, dan 3 desa lagi tempatnya di kantor pos, itu Desa Warung Gunung, Cempaka, sama Sukarendah. Untuk jumlahnya yang sekarang pencairan itu sekitar 664 KPM. Bagaimana Bu menanggapi ini, kan tadi saya lihat tuh masih banyak ya yang dapat itu yang masih berusia muda ataupun produktif ya. Nah dari pihak itu sendiri seperti apa tuh Bu tanggapannya? Tanggapannya itu yang masih produktif, nanti kita akan verifikasi ulang ya, verifikasi dan validasi lagi ke lapangan. Untuk yang muda nanti kita akan di cut off ya, tapi maksudnya bukan di cut off bantuannya, tapi dialihkan ke kewirausahaan karena kan bansos ini sifatnya sementara. Bantuan rutin bulanan akan diprioritaskan untuk KPM lanjut usia dan penyandang disabilitas. Sementara penerima usia produktif diarahkan agar dapat mandiri melalui program pemberdayaan. Program BLT Kesra sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak kondisi ekonomi dan untuk keringanan kebutuhan dasar rumah tangga. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.
Bantuan sosial keluarga penerima manfaat mulai disalurkan secara serentak di 11 kelurahan di Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, salah satunya di Kelurahan Pondok Kacang Barat. Ratusan warga yang terdaftar mengantri guna mendapatkan bantuan sosial berupa beras 20 kg dan 4 liter minyak goreng. Warga yang datang terus menunjukkan data identitas berupa KTP dan KK, kemudian petugas mencocokkan data tersebut melalui aplikasi DTSEN milik Kemensos dan Bulog. Namun apabila data milik warga tersebut tidak cocok di aplikasi, maka secara otomatis mereka tidak akan mendapatkan manfaat bansos tersebut. Dapat beras sama minyak. Beras sama Minyak. Beras 20 kilo, minyaknya 4 kilo. Alhamdulillah. Terus tadi waktu ngambil bantuan beras dan minyak ini membawa apa aja, Bu? Bawa kakak, KTP, dan fotokopiannya sama yang asli. Sebelumnya dikasih surat undangan juga? Iya, dikasih dari Pak RT. Bu dapat bantuan dari pemerintah. Alhamdulillah. Kalau sebelum-sebelumnya berupa apa, Bu? Beras juga, cuma 10 kilo. Beras aja 1. Berdasarkan data yang dimiliki oleh kelurahan, tercatat sebanyak 488 keluarga penerima manfaat yang berhak mendapatkan bantuan. Bantuan ini adalah penyaluran tahap kedua per 2 bulan sekali, per 2 bulan dari Kementerian Sosial RI dan kerjasama dengan Bulog. Apa aja bantuan sosial Pak yang diberikan kepada masyarakat? Bantuannya ini yang penyaluran ini non tunai ini, bantuan penyaluran non tunai ini yang diberikan kepada masyarakat adalah beras sebanyak 20 kilo, 2 karung itu 20 kilo dengan alhamdulillah untuk yang sekarang ini bantuan dari mungkin zamannya sekarang Presiden Pak Prabowo dapat minyak 4 liter dari 20 kg beras. Besar harapan masyarakat terhadap pemerintah Presiden Prabowo untuk bisa terus menyalurkan bantuan seperti ini karena dirasakan manfaatnya terlebih di tengah naiknya harga kebutuhan pokok saat ini. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Hasil penindakan dilakukan melalui operasi pengawasan keimigrasian di sebuah apartemen di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, diamankan warga negara asing oleh petugas imigrasi. Sedikitnya 10 warga negara asing yang terdiri dari 8 orang berkewarganegaraan Pakistan dan 2 orang berkewarganegaraan Irak dengan izin tinggal terbatas. Ke-10 WNA ini mengaku bekerja di sebuah perusahaan. Setelah dilakukan pengecekan lapangan, para WNA tersebut ternyata tidak bisa menunjukkan kegiatan usaha yang jelas. Sejumlah perusahaan terdata sebagai bangunan kosong, virtual office yang sudah tidak lagi diperpanjang, hingga perusahaan yang tidak memiliki kantor sama sekali dan fiktif. Indikasi kuat menunjukkan izin tinggal investor hanya sebagai manipulasi data agar dapat tinggal di Indonesia tanpa tujuan usaha yang jelas. Ditemui saat ungkap kasus di kantor imigrasi Tangerang pada Rabu siang, Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Banten, Felusia Sengkiratna mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih mendalami dan mengungkap dugaan adanya peran oknum warga negara Indonesia dalam kasus tersebut. Mula dari adanya laporan dari masyarakat ya terhadap keberadaan orang asing di salah satu apartemen di Kota Tangerang. Kemudian petugas kami dari kantor imigrasi Tangerang segera menindaklanjuti melakukan pengecekan ke lokasi dan kami mendapati 10 orang warga negara asing yang memang kegiatannya kami tidak temukan yang signifikan, tetapi berdasar laporan tersebut kami membawa ke kantor imigrasi dan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ke-10 WNA diduga melanggar pasal 123 huruf A UU Keimigrasian dengan ancaman hukuman penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp500 juta. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.